Halo. Hari ini Kita mau jalan-jalan ke St. Lawrence Market. ada apa di sana? Ada Santa Claus Parade. Parade. Apa sih Santa Claus Parade? Jadi setiap tahun itu di Toronto ada untuk merayakan Christmas, mereka ada parade dan namanya itu parade Santa Claus Parade, parade Santa Claus. Gitu. Ya, parade Santa Claus itu nanti ada orang yang pakai Kostum Kostum. Santa Claus, ada banyak deh, itu panjang, paradenya itu sebenarnya panjang. Dari sekitar 3 jam paradenya. ya, Jadi karena kita ke lokasi paling akhirnya di ujungnya, karena kita pengen deket ke sana. kita paling dekat ke sana, jadi kita datangnya agak sorean. Jalannya tutup, Shay. Oke, kita bisa ke sini ya. Shay. Oke. Ya, bawa stroller bisa nggak? Oh ya, di sini sekarang tuh jalan lagi ditutup ya. Jadi di mana-mana tuh banyak orang. Terus tadi Betul. kita kesini tuh semua macet Jalannya ditutup. dan ditutup, macet banget. Oke, ikutin kita terus. Kita akan kasih tunjuk kalian Ya. untuk Santa Claus Parade-nya. Terus hari ini kita juga mau bahas tentang culture shock di sini, terutama untuk aku, karena aku baru di sini sekitar setahun setengah. Oke? Ini backstage dari paradenya. Ini yang tadi dia parade. Konsumsi. Ya, banyak yang dapat pizza gratis. Cuma dari mana? Di dalam itu udah selesai. Tuh, pizza. Pizza-pizza itu terkenal loh di sini ya. Terus ini kayak Pizza Hut. Atau Domino's. Iya. Ya, jadi kayaknya yang ikutan parade yang yang main, yang jalan gitu di parade itu dapat makanan, dapat pizza gratis tuh kayaknya dari pizza gitu. Sponsor. Kayaknya sih sponsor. Biasanya sih gitu ya. Ya. Jadi kita beneran bingung tadi mau di mana karena Iya. banyak banget, karena orang-orang sini tuh kalau misalkan ada parade atau ada aktivitas tuh pada antusias, Betul. nungguin, nontonin beneran gitu. Iya, tadi sampai ada yang pakai kursi lipat. Bawa kursi lipat banyak, nggak cuma satu apa 2 orang doang. Iya. Itu pasti udah nungguin dari siang tadi. Pagi. Sekarang jam 3:30. Oke. Sekarang kita mau menghangatkan diri, mau nyari kopi ya. Yuk, iya. That's the Santa Claus. That's the Santa Claus. Itu Santa Clausnya.
Mrs. Claus. Mrs. Claus. Santa's coming. Santa's here. Merry Christmas. Oh my goodness, hi son, how are you? Oh sweethearts, how are you? Thank you. Thank you for oh my goodness. Oke, kita udah ketemu Santa Claus-nya tadi. Jadi ternyata Santa Claus terakhir. Santa Claus-nya terakhir dan kita pas banget gitu. Kita tuh awalnya kayak udahan gitu. Ya, lama Mau banget tinggal soalnya. soalnya rame banget, bingung juga. Ternyata pas baru mau balik kayak, oh ada Santa Claus yang pas banget. Orang-orang pada teriak juga, jadi Sekarang udah bubar. sekarang udah bubar. Orang-orang udah pada jalan pulang. Iya. Kita mau cari tempat dulu. Let's go, ikutin terus. Kalian lihat belakang tuh udah pada bubar. Tuh. Udah pada pulang semuanya. Ya, Rame banget. udah pada pulang. Kita mau cari tempat hangat dulu. Ikutin terus. Hai. Kita sudah jalan pulang. Betul. Tadi rame banget, Tuh. parah banget ramenya. Tuh. Coffee shop juga rame banget. Tempat Iya. makan juga rame banget. Ya kita kayak nyari Starbucks tadi kayak kita kiranya, aku mikirnya tadi sepi, ternyata rame banget. Jadi kita pulang. Anyway, Jadi aku mau bahas tentang beberapa culture shock dari semua culture shock yang ada di sini. betul. Yang pertama itu adalah di sini banyak banget intersection. Apa sih intersection itu? Perempatan. Perempatan, pertigaan. Seperti ini. Sini intersection, sana intersection, sana lagi intersection. Ya, Jadi kayak bikin lama mau jalan aja satu mau ke misalnya cuma 1 kilo aja itu bisa 20 lama. menit ya. Nggak 20 menit sama Jakarta. Itu Nggak. lama deh pokoknya. Cuma lama karena emang banyak lampu stopnya. merah atau banyak Bukan lampu baik merah. karena macet tapi karena banyak stopnya. Tuh, stopnya kan lampu merah. Tuh. Kemudian yang kedua di sini itu kayak Tunggu sebelum yang kedua. Tapi itu sebenarnya kalau misalkan naik public transport bagus, berarti kan accessible gitu. Iya. Emang sih emang agak lama, tapi kan kayak misalkan kamu stop di sini, ntar 2 lagi stopnya nggak tahu jauh gitu. Tuh. Kemudian yang kedua itu di sini kalau misalnya bawa stroller kayak gini ataupun ada yang pakai kursi roda dan yang kurang bisa jalan gitu orang tua Accessible, yang butuh accessibility lah. ya itu di sini sangat memadai seperti ini nih kayak gini nih Jalanannya tuh. diturunin gitu itu kayak ada Ini tanda-tanda kayak gini untuk yang accessible apa namanya yang disable. disable. Terus untuk yang public transport juga untuk disable juga sangat di apa ya? Itu sampai ngos-ngosan sampai jalan nih. Iya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja nyantai. Sangat diperhatikan gitu karena misalnya bawa stroller atau ada yang bawa kayak kursi roda. Dia tuh punya kayak turunan gitu loh. Kamu bisa Kayak ada remnya gitu, apa ya nyebutnya ya? Kayak biar nggak usah ngangkat-ngangkat ngangkat-ngangkat gitu. jadi dia akan ada perosotan gitu. Kayak perosotan, apa Kayak sih perosotan. nyebutnya? Kayak jalur landai gitu loh. Ya, nanti dia gitu. bisa naik ke bus atau misalnya. Jadi kamu nggak usah angkat gitu. Terus apa lagi ya? Di sini winternya cukup dingin. Yang ketiga, Di sini cuacanya. masih nggak sedingin Calgary. Ya, tapi cukup dingin. Itu cepet dingin. Ini fall, tapi udah feels like zero. Ya. Padahal baru tuh tanggal 24 November. Betul. Apa? Winter itu startnya Desember 21 biasanya. Mhm. Jadi dan perkiraannya minggu ini kalau nggak salah Nah, snow akan ada snow. Cuma kita belum tahu beneran apa Betul. enggak ya. Itu masih perkiraan doang. Banyak juga ini street car-nya yang sama ya.
Ini banyak banget sebenarnya. Makanya 3 udah lewat. Iya. Anyway, terus apa lagi? Selanjutnya tuh, kalau kamu beli kayak makanan di sini, kayak ke restoran, itu wajib untuk kasih tips. Start dari 10% sampai 18, bisa 20% malah. Ya, Ya tergantung restorannya se-fancy apa. betul. Bener ya? Kalau makin fancy berarti tipsnya makin gede. Sebenarnya itu masih tetap pilihan, cuma yang tips itu kayak secara tidak langsung diwajibkan. Iya. Kalau misalkan nggak dikasih tips, mereka mungkin nggak akan happy, service-nya langsung turun, langsung berubah gitu. Iya. Jadi kayak tips itu kayak wajib gitu. Tapi itu untuk yang dine in aja ya. Kalau Iya. misalnya untuk kamu take away atau nggak wajib kalau take away ya. Mereka minta sih, Ya di layarnya itu tips Cuma- 2%, cuma kamu iya. paling bisa masukin 0 gitu. cuma kita kayak karena kita mikirnya kalau udah ini kan ada yang nge-serve kita, makanya kita kasih tip untuk servernya. Nah, Dan kalau take away ya kita pesen sendiri, tinggal nunggu terus kita ambil kan langsung jalan gitu. betul. Jadi nggak makan di restoran. Tapi kalau misalkan emang mau, kadang-kadang kita kasih, tergantung orangnya baik apa enggak gitu. Tuh. Terus harga di sini semuanya sebelum pajak. Betul. Jadi kalau misalkan mau makan, misalkan Hmm. $10, enggak deh, $10. Ya. Paling gampang ya. Misalnya nih apa ya? Itu tuh apa ya? Harga apa ya di sini? Popeyes misalkan $8. $5 tuh di sana. Terus tiba-tiba jadi $8. Enggak segede gitu. Nggak, maksudnya iya sih. Misalnya $10 harganya, taxnya di sini 13%. Jadi bayarnya 13 $11. 13% ya. 13% jadinya Oh, 11,3 ya? 11.300, Oh iya, 11.30. $11,3 jadi Iya. bayarnya. Jadi semua harga di sini itu exclude tax. Exclude tax dari makanan, dari belanja, Everything. dari kalau misalkan kamu mani-pedi atau misalkan massage Service, atau ke segala dokter gigi. Enggak sih, dokter gigi nggak dikasih tahu harganya lebih tepatnya. Pokoknya apapun harga yang kalian lihat di sini, misalkan tulisannya $10 plus 13%, Betul. $5 plus 13%. Even misalnya kayak bayar internet, bayar pulsa segala macam itu exclude tax. Semua-muanya itu. Semuanya exclude tax. Betul. Bisa laut, Bisa? Udah bener kok jalan. masih belum laut. Terus, Lagi. bawa tukeran? Boleh. Dingin. Tunggu ya, lihat contekan dulu. Oh, selanjutnya orang asli sini Kanadian itu bule-bule pada suka ngobrol, Oh, iya. ngomong terus nggak berhenti. Betul. Banyak basa-basinya. Iya. Karena they like to talk about themselves gitu. Mereka Iya. suka Menceritakan diri dia sendiri. menceritakan tentang dirinya sendiri. Karena emang begitu culture-nya, mungkin dari lahir ya. Ya. Oh Dan- nggak, mungkin nggak dari lahir, maksudnya dari kecil dari ajarannya kayak gitu gitu. Berisik. Makanya emang banyak yang orang-orang sini tuh mungkin nggak yang orang-orang Caucasian ya, yang orang-orang bule gitu, putih. Tapi sebagian besar yang lahir di sini mereka ngomongnya banyak. Mm-mm. Tapi mereka at the same time mereka tuh ramah sama imigran ya. Yap. Justru imigrannya yang malah kagak ramah. Iya. Malah imigrannya tuh kadang suka nggak suka nyapa. Kalau orang bule tuh bener-bener Nyapa. Kita di bus tadi ada 3 orang orang sini, orang bule. Mereka tuh ramah banget. Sama baby juga diajak bercanda, digodain. betul. Terus di samping itu mereka tuh suka say sorry. Sorry. Oh, itu sorry. emang culture-nya Kanada emang begitu. Everything say sorry, like you no need to gitu loh, kayak it's okay gitu. Itu culture-nya Kanada itu. Kayak dulu tuh guru aku ya, my teacher is Canadian, and then she always say sorry, like why you say sorry a lot of times gitu loh. Tapi itu emang culture-nya Canadian gitu ya. Mereka tuh Canadian itu emang terkenal dengan keramahannya mereka. Heeh. Ketika aku bilang Canadian yang mungkin bukan generasi yang sekarang, generasi yang sebelumnya. Heeh. Karena mereka orangnya emang ramah-ramah semua. Heeh. Sering ngomong sorry,
cara ngomong sorry-nya juga beda. And then mereka itu nggak apa ya, sama satu lagi budaya membuka pintu gitu loh. Oh. Jadi mereka akan, yang di depan kita tuh akan bukain pintu buat kita gitu loh, Nungguin ya. ya nungguin. Jadi kalau biasanya di Indonesia ya udah lu buka pintu terus tutup, biarin aja di belakang lu mau lewat apa nggak. Kalau di sini tuh terutama Canadian, mereka akan bukain pintu buat yang di belakangnya, baru mereka masuk. Disclaimer, ini pengalaman kita ya. Iya, ini pengalaman kita ya. Mungkin di tempat-tempat lain tidak seperti ini, tapi sebagai besar yang kita alamin seperti itu. Terus yang terakhir ya, karena ini udah nyampe rumah terus dingin, capek megangnya. Yang terakhir di sini itu masih sangat jadul. Mana nih kotak pos? Kamu mau lihat di sini? Maksudnya sangat jadul itu seperti apa? Ini dia. Deng. Masih kepake loh ini. Ini masih terpakai. Masih aktif sampai sekarang. Nggak usah kotak pos, tadi ada yang pakai teleponnya. Oh iya pakai bener, telepon koin. ada telepon koin ya, ada yang pakai ya tadi ya. Oh tuh masih jadul di sini. Pas banget nih kita video ini, biasanya nggak ada yang pakai loh gitu. Ya, tadi ada yang pakai. Tuh, ini masih aktif. Terus apa-apa di sini pakai cek bayarnya. Iya. Dari government kalau kasih kita uang gitu-gitu itu pakai cek. Kirim ke rumah. Terus even kayak flyer promosi itu masih pakai kertas. Tapi sekarang udah mulai ada yang digital. Tapi Iya. kan kalau di Indonesia nggak ada promosi sama sekali kan? Ya maksudnya nggak ada. jarang yang setiap minggu dapat kertas promosi gitu loh. Di Tapi Indo lagi kan enggak kan? Karena Nggak. kan ada posnya lagi strike, lagi demo, Iya. jadi nggak kerja. That's why. Oke, sekian dulu. Nanti kalau ada tambahan lagi aku masukin yang lain ya di Oke. other video. Bye. Ikutin kita terus.